Bukan, ya, ada 5. Yang pertama disebutkan di sini ahaduha ad-damul wajib bitarki nusukin wa huwa ala tartib. Ya, apa kata di sini di hasyiyah? Sebutkan wadzalika kadamit tamattu'i wal qiran wal fawat. Ya, pertama dam wajib bagi untuk yang haji, ya, haji tamattu, ya, kemudian haji qiran, begitu pula bitarki nusukin, yang meninggalkan wajib haji atau kewajiban dalam haji yang telah sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Meninggalkan wajib haji. Jadi apabila seseorang melakukan haji tamattu yang telah jelaskan caranya pada pertemuan yang lalu, yang dimulai dengan umroh, dan kebanyakan orang Indonesia itu melakukan haji tamattu. Datang ke kota Makkah, melaksanakan umroh, kemudian diam sampai hari tarwiyah, dan berangkat ke Mina pada hari itu dengan telah berniat haji, kemudian menyelesaikan proses haji sampai selesai. Maka ini namanya haji tamattu, karena dia menikmati dalam satu safar, ya, umroh plus haji. Kemudian juga antara haji dan umroh tersebut, antara umroh dan haji itu, mereka bisa menikmati sebagaimana dalam kehidupan biasanya tanpa ada larangan-larangan, bisa memakai pakaian seperti biasa, wangian, dan melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Sehingga bagi yang melaksanakan haji tamattu, maka dia wajib membayar dam. Begitu pula haji qiran yang mungkin belum kita jelaskan caranya, ya. Namun nanti insya Allah jika ada waktu kita akan jelaskan bagaimana haji qiran, ya. Maka bagi melaksanakan haji qiran juga wajib membayar dam. Begitu pula ketika seseorang meninggalkan wajib di antara kewajiban haji. Di antaranya disebutkan dalam kitab ini ya ramyul jamarat, melempar jamarah. Itu merupakan salah satu daripada kewajiban haji, maka dia juga harus membayar dam. Apa Recording in damnya? progress. Ya. Apa damnya? Maka disebutkan damnya secara tertib, ya, berurutan artinya apabila yang pertama tidak ditemukan atau tidak didapatkan, baru ke poin kedua, dan tidak boleh langsung ke poin kedua apabila poin pertama itu ditemukan. Yang pertama ialah syah, ya, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Jadi seseorang yang haji tamattu wajib menyembelih seekor kambing. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka 'asyaratun kamilah." Ya. Maka orang yang melaksanakan haji tamattu, ya, maka atau haji qiran atau meninggalkan suatu kewajiban, maka ia harus menyembelih seekor kambing, ya. Apabila tidak mendapatinya, maka dia wajib, ya, berpuasa 10 hari. 3 hari di Mekah, dan disunahkan sebelum hari Arafah. Misalkan seseorang sudah berangkat dan proses melaksanakan haji, dan dia tahu dia tidak punya uang untuk membeli seekor kambing, ya. Misalkan tidak punya uang untuk membeli seekor kambing, maka ketika dia melaksanakan haji tamattu, maka hendaknya dia sudah bersiap-siap langsung berpuasa 3 hari sebelum hari Arafah selama dia di Mekah, dan 7 hari apabila dia sudah kembali ke negerinya. Yang Allah sebutkan tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Baik. Itu salah satu dam wajib pertama. Di dam yang wajib dilakukan oleh seorang yang melakukan haji tamattu atau melakukan haji qiran atau meninggalkan kewajiban di antara kewajiban haji.
dia tidak melakukan lempar jamarat misalkan, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Jika tidak, maka dia harus berpuasa 10 hari, 3 hari selama di Mekah dan 7 hari ketika dia pulang. Ustadz, jika pertanyaan misalkan, Ustadz, jika seandainya seseorang pertama dia haji tamattu, oke. Terus dalam pelaksanaan hajinya dia meninggalkan kewajiban, misalkan tidak lempar jamarat, maka berapa kambing yang harus dia bayarkan? Maka jawabannya ya berdasarkan jumlah pelanggaran ataupun hal yang dia tinggalkan. Apabila dia melakukan haji tamattu misalkan, maka dia wajib satu. Ketika haji tamattu plus dia meninggalkan wajib haji, tidak lempar jamarat misalkan, maka wajib 2 kambing. Dia meninggalkan kewajiban yang lain misalkan, ya, plus apa lagi nanti yang dia tinggalkan, maka dia wajib 3 kambing dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jumlah kambing ini akan bertambah beriringan dengan jumlah pelanggaran yang dia lakukan. Makin banyak pelanggaran, maka makin banyak jumlah kambing yang harus dia bayarkan. Itu yang pertama. Bisa dipahami? Jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, teman. Itu dam pertama. Kemudian dam yang kedua ialah dam wajib, ya, disebabkan mencukur rambut ataupun semua jenis bulu yang ada di tubuh, ya. Mencukur rambut dan tarofuh dan pelanggaran berupa kenikmatan, berupa bersenang-senang dengan sesuatu yang dilarang. Jadi kita katakan ketika seseorang berhaji itu diperintahkan beberapa perintah atau dilarang dengan beberapa larangan yang sejatinya itu merupakan bentuk kenikmatan, ya, bersenang-senang. Misalkan memotong kuku, manusia tidak nyaman dengan kukunya yang panjang, atau misalkan mencukur rambut karena rambut yang panjang bagi laki-laki itu mengganggu, atau misalkan kumisnya yang panjang itu mengganggu, atau bulu ketiaknya dan bulu-bulu yang lain yang sudah panjang maka itu mengganggu, atau misalkan dia tidak nyaman dengan wangi tubuhnya yang tidak wangi misalkan, ya, apalagi di kota Mekah yang notabene pasti di musim haji itu di musim panas, ya, maka tentunya akan berkeringat dan tidak nyaman dan dia butuh kepada parfum misalkan. Namun di saat itu semua dilarang. Maka pelanggaran yang disebabkan oleh mencukur rambut dan semua jenis pelanggaran yang berupa untuk kenikmatan atau bersenang-senang yang dilarang di saat berhaji atau saat ihram itu mewajibkan bayar dam, ya, mewajibkan bayar dam. Wa huwa ala takhir, dan damnya itu, ya, boleh memilih antara apa saja boleh memilih. Jadi yang tadi harus berurutan, memang harus wajib kambing. Jika tidak punya uang atau berhalangan untuk membeli kambing atau tidak punya yang menjual, misalkan tidak ada yang menjual kambing misalkan, baru boleh ke opsi kedua. Adapun poin kedua ini boleh memilih, ya, boleh memilih. Tidak harus berurutan, namun boleh memilih mana yang kita lebih mudah melakukannya. Ya, apa opsinya yang bisa dipilih itu? Yang pertama, di sini menyembelih seekor kambing, ya, berkambing. Kemudian opsi kedua, ausaumu thalathati ayam, puasa 3 hari, ya. Yang ketiga, au tasadduqu bi thalathati asu'in ala sittati masakin, ya, sedekah, ya, 6 afwan. Mungkin kita bisa sederhanakan, kita katakan sedekah setengah sok atau 2 mud, ya, setengah sok untuk 6 fakir miskin. Jadi setiap fakir miskin mendapatkan setengah sok. Jadi jumlahnya sekitar 3 sok.
asalnya sekitar 3 sok, dan disedekahkan kepada fakir miskin, maka setiap fakir miskin mendapatkan setengah sok. Ya, mungkin bisa diartikan sekarang seperti satu bungkus makanan yang sudah berisi dengan lauk, minuman, dan seterusnya. Ya, maka itu disedekahkan kepada orang fakir miskin yang ada di kota Mekah, baik yang asli fakir miskin di situ atau orang luar yang fakir. Misalkan ada seseorang yang sedang berhaji atau umroh, kemudian dia kehilangan uangnya dan butuh untuk makanan misalkan, maka itu bisa diberikan. Atau orang-orang yang memang sejatinya orang miskin, orang-orang yang minta-minta misalkan di kota Mekah, maka itu boleh diberikan. Atau pada pekerja-pekerja yang memang mereka butuh kepada hal tersebut. Maka jika seseorang tadi misalkan sudah ihram, kemudian ia memotong rambutnya dengan sengaja sebelum tahallul, sebelum menyelesaikan proses haji atau umrohnya, atau dia memakai wangian misalkan, sedangkan dia belum tahallul, ya, atau dia memotong kuku, ya, atau misalkan melakukan hal-hal yang lain yang berupa kenikmatan yang dilarang ketika sedang ihram, misalkan menutup kepala bagi laki-laki, atau misalkan memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, maka ia memiliki pilihan antara menyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau dia bersedekah, ya, dengan setiap setengah sok, ya, untuk 6 fakir miskin. Jadi dia membeli 6 bungkus makanan mungkin sekarang diberikan kepada fakir miskin. Maka jika kita gabungkan dengan poin pertama tadi, misalkan seseorang yang hajinya tamattu, kemudian dia meninggalkan lempar jamarat merupakan kewajiban, maka dia wajib 2 kambing. Plus ketika dia sedang ihram itu, dia memakai wangian misalkan, ya, atau memotong kukunya sebelum selesai ihram, sebelum selesai tahallul, maka dia wajib, jika dia mau, dia wajib menyembelih 3 ekor kambing. Ya, jika tidak mau masuk ke atas tidak punya uang, maka dia wajib yang tadi 2 ekor kambing, atau dia berpuasa kemudian setelahnya 3 hari, atau dia memilih 2 ekor kambing plus dia sedekah 6 bungkus makanan kepada fakir miskin. Jelas ya, bisa dibedakan kan poin pertama dengan kedua tadi? Jelas, ada pertanyaan? Boleh diulang Ustaz yang antara poin satu dan kedua. Baik, tamam. Poin pertama, jenis dam atau sembelihan wajib atau ma yaqumu maqamahu, atau jika sembelihannya tidak ada bisa digantikan dengan hal lain, ya. Nanti akan disebutkan oleh masyayikh kita di sini. Poin pertama ialah sembelihan wajib atau dam wajib ketika seseorang melaksanakan haji tamattu atau haji kiron, atau dia meninggalkan kewajiban di antara kewajiban haji, misalkan melempar jamarat. Ya. Allah mengatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang melakukan haji tamattu, dia bertamattu dengan umroh kemudian baru haji dalam satu safar, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Ya. Maka orang yang haji tamattu, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Begitu pula haji qiran, wajib menyembelih seekor kambing. Atau dia meninggalkan kewajiban haji, misalkan meninggalkan lempar jamarat di hari tasyrik, atau di ayam Mina. Ketika dia nginap di Mina, dia tidak melempar jamarat, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Ini harus secara berurutan, artinya tidak boleh memilih. Ketika memang tidak punya uang atau uzur, tidak ada yang menjual kambing, dia baru memilih ke poin kedua, yaitu berpuasa 10 hari, 3 hari selama dia masih di Mekah, dan 7 hari ketika sudah balik ke negerinya. Nah, apabila misalkan orang tersebut haji tamattu plus meninggalkan kewajiban, di antara kewajiban haji, maka wajib baginya, ya, 2 ekor kambing. Ya, apabila dia tidak memiliki hal tersebut, tidak punya 2 ekor kambing, tidak punya uang dan seterusnya, maka dia punya opsi, ya, puasa beri 20 hari. 10 harinya untuk karena dia haji tamattu, dan 10 harinya untuk meninggalkan kewajiban, misalkan seperti itu.
Itu poin pertama. Sedangkan dam yang kedua ialah dam yang wajib dilakukan atau sembelihan yang wajib dilakukan ketika seseorang melaksanakan pelanggaran berupa mencukur rambut dan pelanggaran yang lain yang dianggap sebagai sebuah kenikmatan yang dilarang ketika pelaksanaan ihram. Misalkan mencukur rambut, ya, atau semua bulu, atau memakai wangian, ya, atau memotong kuku dan seterusnya. Maka pelanggaran yang kedua ini mewajibkan dam, tapi damnya boleh memilih, tidak harus berurutan. Boleh memilih antara menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, atau bersedekah untuk 6 fakir miskin, setiap fakir miskin diberikan setengah sok. Begitu. Nah, kita gabungkan kedua hal tadi, misalkan seseorang tadi hajinya haji tamatu, ya, maka dia wajib 1 ekor kambing sebagai, ya, sebagai dam untuk tamatunya. Kemudian dia juga melakukan pelanggaran, maka wajib 1 ekor kambing lagi untuk pelanggarannya. Ya, kemudian dia meninggalkan kewajiban haji, maka wajib 1 ekor kambing lagi untuk peninggalannya terhadap kewajiban tersebut. Maka wajib baginya 3 ekor kambing. Itu yang kita sebutkan tadi. Masih bisa dipahami? Atau susah atau sudah bisa? Alhamdulillah Ustaz. Sama, ada pertanyaan? Baik. Ini mungkin agak bingung ya, karena mungkin hampir tidak ada ya tempat ataupun pengajian-pengajian kita yang menjelaskan tentang hal seperti ini. Karena kebanyakan kajian kita bisa kita katakan kajiannya adalah tematik. Tematik pasti pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin sedang tren ketika itu. Namun salah satu daripada kelebihan belajar kitab, maka setidaknya kita tahu ada pembahasan dalam Islam yang mungkin jarang dibahas oleh kajian-kajian yang lain seperti itu. Dan jika memang tidak mampu untuk memahaminya sekarang, ala kulihal setidaknya kita sudah ada tasawurnya, sudah ada gambaran ternyata ada hal yang harus dibayar ketika pelanggaran-pelanggaran dalam ihram itu dilakukan. Karena banyak sekali ya daripada kaum muslimin yang mungkin hanya berpikir bahwasanya modal untuk berangkat haji atau umroh itu hanyalah uang saja. Jarang sekali yang mereka bermodalkan ilmu. Uang sudah ada langsung berangkat, namun ilmunya tidak ada, sehingga dalam praktek pelaksanaannya banyak pelanggaran-pelanggaran yang wa'iyadzubillah mungkin saja malah menjadikan amalan tersebut tidak sah, namun mereka malah tidak sadar akan hal tersebut. Apakah orang seperti itu ma'dzur, dimaafkan? Maka jawabannya tentu tidak. Ini merupakan salah satu kewajiban ketika kita melaksanakan ibadah, ialah melaksanakan ibadah tersebut di atas basirah, di atas ilmu. Sehingga Allah mengatakan, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalannya, kata Allah. Maka Allah mengatakan, dialah orang-orang yang tersesat atau salah amalannya dalam kehidupan dunianya, sehingga namun dia mengira seolah-olah dia telah melaksanakan amalan yang paling bagus. Dia merasa saya sudah beres nih, haji saya sudah beres, umroh sudah beres, padahal amalannya banyak kesalahan-kesalahan, sehingga Allah tidak menerimanya. Namun dia mengira bahwasanya dia telah melaksanakan amalan yang paling bagus. Maka dari itu butuh kepada modal ilmu sebelum modal yang lain. Baik, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman. Allah mudahkanlah pemahaman kami terhadap perkara-perkara dalam agamamu. Allahumma ya muallima Adam, alimna, wa ya mufahima Sulaiman, fahimna. Ya Allah yang mengajarkan Adam, ajarkanlah kami. Dan yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, pahamkanlah kami. Baik, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Poin yang ketiga, ya, dam yang wajib yang ketiga ialah ad-damul wajibu bil ihsar fayatahallalu wa yuhdi syatan. Ya, dam wajib karena ihsar. Ihsar ini artinya
tertahan ya, tertahan atau tidak mampu melanjutkan proses ibadah haji atau umrohnya. Ini namanya ihsor. Baik karena misalkan perang atau ditahan musuh misalkan, atau karena sakit, ya, atau ketika eh, ada hal-hal lain yang menghalanginya untuk menyempurnakan ibadah hajinya atau umrohnya. Ini namanya ihsor. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun perjanjian Hudaybiyah, ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ridwanullahu taala anhum, beliau ingin melaksanakan umroh. Ya, beliau ingin melaksanakan umroh, kemudian ditahan oleh orang-orang musyrikin Mekah untuk masuk ke kota Mekah dan masuk untuk melaksanakan umroh. Tidak boleh. Ya, sehingga Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirina fahalu kufarul Quraisyin dunal bait. Fanahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halaqa ra'sahu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah itu keluar bersama para sahabat untuk melaksanakan umroh. Mereka sudah ihram, sudah niat untuk umroh. Ketika sampai di Hudaybiyah, maka para sahabat, ya, Rasulullah dan para sahabat ditahan, tidak boleh masuk ke kota Makkah, tidak boleh melaksanakan umroh. Sehingga ketika itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di antara isinya ialah kaum muslimin pada tahun itu tidak boleh melaksanakan umroh, namun umrohnya nanti tahun depan. Kemudian barang siapa di antara kaum muslimin yang murtad, ya, maka itu harus dilepaskan dan kembali kepada orang Mekah tanpa diganggu. Dan barang siapa di antara kaum musyrikin yang masuk Islam pada tahun itu harus dikembalikan ke keluarganya dan tidak boleh diterima oleh kaum muslimin di Madinah. Intinya perjanjian yang seolah-olah isinya ialah kekalahan kaum muslimin. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandatangani perjanjian tersebut, sehingga pada tahun tersebut kaum muslimin tidak umroh. Karena ditahan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahara syatan, Rasulullah pun menyembelih seekor kambing, kemudian beliau baru bertahallul. Kenapa menyembelih? Dikarenakan tidak sampai melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, karena ditahan oleh musuh, atau karena sakit misalkan, atau dengan hal-hal yang lain yang membuatnya tidak bisa menyempurnakan ibadah umroh atau hajinya. Sehingga Allah mengatakan dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 196, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ya. Dan apabila kalian diihsor, tertahan, tidak mampu melanjutkan ibadah haji atau umroh itu, ya famastaysara minal hadi, maka hendaknya menyembelih seekor hadiu atau dam tadi, seekor kambing. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sampai hadiu itu sampai ke tempatnya. Artinya disembelih di tempat ihsor itu, setelah penyembelihan selesai baru boleh mencukur rambut. Makanya nanti di antara sunnah di dalam ketika kita berihram, disunahkan untuk memberikan syarat, ya, memberikan syarat. Jadi para ulama menyebutkan, misalkan seseorang ingin umroh, bukan kemudian dia berniat untuk ihram, dia mengatakan misalkan labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Dia mengatakan, ya Allah, aku berniat umroh untukmu. Kemudian dia mengatakan, jika seandainya dalam perjalananku ini, dalam ihramku ini, aku ditahan, ya, oleh sesuatu yang menahanku, baik berupa sakit misalkan, ya, atau hal-hal yang lain tidak kondusifnya, misalkan di kota Madinah suatu hari nanti, atau di Afan di Mekah, ya, atau ada musuh,
dan seterusnya. Intinya ada hal yang menghalanginya untuk menyempurnakan ibadahnya. Famahilli haitsu habastani, maka aku pun bertahallul di mana tempat aku ditahan itu. Sehingga orang yang mengatakan ini, kalimat itu, dikatakan dia boleh bertahallul disebabkan ihsor tadi, tanpa harus membayar dam. Adapun orang yang tidak mengucapkan kalimat tersebut, ketika dia mendapati ihsor, dia tertahan, tidak mampu melaksanakan, menyempurnakan ibadahnya, karena akan sakit, atau hal-hal yang lain, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Dikarenakan tidak sempurnanya ibadah umrohnya atau ibadah hajinya. Jadi pilihannya cuma satu di sini, yaitu menyembelih seekor kambing. Baik, bisa dipahami dam yang ketiga ini? Bisa Ustaz, yang ketiga ini simple. Ya, tamam. Ada pertanyaan? Mungkin dari ikhwah, peserta yang lain? Tidak ada ya? Belum ada Ustaz. Baik. Jamil. Kemudian jenis dam yang keempat, atau sembelihan yang wajib yang keempat, ialah warabi'u adamul wajibu biqatli saidi. Keempat, ialah dam wajib dikarenakan membunuh hewan buruan, ya, atau kita katakan berburu, ya, dikarenakan berburu, berburu. Itu juga damnya pilihan, memilih antara, ya, apa dia memilih? Memilihnya antara yang pertama, in kana saydu mimma lahu mithlun akhraja mithla minan na'am. Yang pertama, apabila buruan tersebut memiliki hewan yang semisal dari hewan ternak, maka wajib hewan semisal tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalkan dia berburu hewan liar, kalau para ulama menyebutkan misalkan na'amah yumathilu al-ibil. Misalkan seseorang berburu seekor burung unta, ya. Burung unta, burung yang besar. Para ulama menyebutkan dalam kitab mereka dengan na'amah, burung unta. Ya, tentunya burung unta yang ma'ruf, ya, burung yang sangat besar, burung yang tidak bisa terbang itu. Maka seseorang yang berburu burung unta sedangkan dia sedang ihram, maka apa kafarat, apa hukuman baginya? Dia wajib mengeluarkan, membayar hewan yang semisal dengan burung unta itu. Para ulama menyebutkan yang semisal dengannya ialah seekor unta. Berarti jika dia berburu seekor burung unta, dia wajib dihukum dengan membayar atau menyembelih seekor unta nanti di haram. Ya. Atau misalkan contoh lain yang lebih mungkin bisa masuk akal, ya. Mungkin kita sebagian mengatakan, kok bisa unta burung malah mirip dengan seekor unta? Kan nggak mirip, dan seterusnya. Misalkan, para ulama menyebutkan, barang siapa yang berburu dengan bakar wahsy, berburu sapi liar, atau disebutkan misalkan himar wahsy, seekor zebra, ya, zebra bisa dimakan, ya. Maka ketika dia berburu zebra misalkan, sedangkan dia sedang ihram, maka dia wajib, ya, hukumannya ialah wajib menyembelih seekor hewan yang semisal dengan zebra dari hewan ternak, maksudnya hewan yang dipelihara oleh manusia. Maka dia wajib menyembelih seekor sapi yang diberikan kepada nanti orang-orang fakir miskin di kota Mekah. Itu kalau hewan yang memiliki hewan lain yang semisal dengannya dari hewan ternak. Ya, dia memburu seekor rusa misalkan, maka dia wajib membayar hewan yang semisal dengannya daripada hewan ternak berupa seekor kambing misalkan, dan seterusnya. Maka sebelumnya juga perlu dipahami, berburu itu ada dua, ya, ada dua yang dilarang.
Kita sebutkan di sini saja. Berburu, larangan berburu itu ada dua. Yang pertama, bagi yang sedang ihram, artinya dia sudah niat untuk haji atau umroh, itu tidak boleh berburu dimanapun, baik sudah masuk kota Mekah atau sebelum masuk kota Mekah, masih dalam perjalanan, tidak boleh berburu selama dia sudah ihram. Ya, kecuali hewan buruan laut, ikan dan seterusnya, hewan yang hidup di laut. Ya, itu yang pertama. Kedua, larangan berburu di haram. Ya, di haram. Apa maksud haram di sini? Yaitu larangan berburu di haram Mekah, dan sebagian ulama menyebutkan begitu pula di haram Madinah. Jadi kota Mekah yang notabene nanti diisi dengan Ka'bah di sini, itu ada batasan-batasannya. Ya, berapa kilo begitu? Ya, katakanlah seperti ini. Sangat luas sekali nanti, berapa kilo? Ini namanya hududul haram, batasan haram. Batasan batasan haram. Maka di dalam haram ini hewan dilarang berburu, dilarang untuk diburu, baik bagi yang sedang ihram atau orang yang sedang tidak ihram. Dia tidak umroh, dia selesai dari umrohnya, atau dia tidak haji, selesai pada hajinya, tidak boleh berburu hewan di dalam batasan haram ini. Nanti kalau antum misalkan Allah berikan kemampuan, mudahkan untuk berumroh, mungkin akan ada nanti city tour keliling kota Mekah, akan ditunjukkan, akan ada nanti monumen-monumen yang menunjukkan batasan-batasan haram ini. Jadi setelah monumen itu semuanya halal, daerah halal, boleh berburu, ya, boleh dipotong pohon-pohonnya, dan di dalamnya namanya batasan haram, tidak boleh berburu di situ dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setiap salat yang berada dalam batasan haram ini, itu jumlahnya dikali lipat 100.000 kali lipat. Jadi bukan hanya salat di Masjidil Haram saja yang memiliki pahala sampai 100.000 satu rakaat itu, namun selama kita salat di dalam batasan haram ini, pahala kita dilipat gandakan, ya, 100.000 kali lipat, ya. Sehingga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan di dalam kota Mekah ini. Jadi ada beberapa perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haramkan dilakukan di dalam batasan haram ini. Di antaranya lupa matan hadisnya disebutkan tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh dicabut tumbuhannya, ya, dan tidak boleh melakukan pembunuhan di situ, dan hal lain yang disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, namun anda lupa matanya. Allah musta'an. Intinya, apabila seseorang tadi sedang berihram dan dia melakukan perburuan, maka kewajiban pertama baginya ialah untuk menyembelih hewan yang semisal dengan hewan yang dia buru, jika seandainya hewan tersebut memiliki misal dari hewan ternak, ya, memiliki hal yang sama di hewan ternak. Misalkan dia berburu seekor sapi yang liar, maka wajib membayar sapi yang jinak atau sapi yang sudah dipelihara oleh orang yang disembelih di kota Mekah, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di kota Mekah. Atau dia berburu bukan karena dia sedang ihram, namun dia berburu dalam batasan haram, ya, baik dia sedang ihram atau tidak, maka dia juga wajib membayar hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh menyebutkan au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Jika seandainya hewan tersebut merupakan hewan yang tidak ada yang sama dengannya dari hewan ternak. Misalkan dia berburu bebek liar, misalkan bebek, ya.
atau burung-burung liar dia makan. Maka apabila hewan tersebut tidak diberikan tidak ada yang sama dengan hewan ternak, maka dia menghitung harganya. Ya, kedua, ya, menghitung harga hewan yang diburu. Ya, kemudian membeli makanan dari harga tersebut. Misalkan katakanlah seekor bebek yang liar, apabila dihargai harganya misalkan 100.000, maka dia berusaha membeli makanan seharga 100.000 itu, kemudian dia bersedekah dengannya untuk penduduk kota Mekah. Ya, misalkan seekor bebek, ya, bebek liar atau burung liar yang dia buru, kemudian dia eh, menetapkan harga untuk burung tersebut. Misalkan jika dijual burung tersebut harganya misalkan 200.000, maka dia membeli makanan seharga 200.000, kemudian dia bagikan kepada penduduk kota Mekah. Atau yang ketiga pilihannya, ausoma an kulli muddin yauman. Harga tersebut dia hitung, ya, dengan jumlah makanan. Dengan jumlah makanan dan berpuasa dengan jumlah makanan tersebut. Misalkan dia berburu seekor burung yang apabila dihargai burung itu harganya 100.000 misal, maka 100.000 itu bisa membeli berapa bungkus makanan atau berapa sok tadi, ya. Kita katakan pada poin pertama pada pembahasan sebelumnya, di antara kewajiban seorang yang meninggalkan kewajiban ialah memberikan 6 sok atau setengah sok, ya, diberikan kepada setiap fakir miskin berjumlah 6 orang. Jadi 3 sok kepada 6 orang. Setiap orang dapat setengah sok. Begitu pula ketika dia berburu seekor hewan, maka dia menghitung harganya, misalkan 100.000. 100.000 itu berapa bungkus makanan dia dapat? Katakanlah misal dapat 5 bungkus makanan misal. Maka jika dia tidak punya uang untuk membayar 5 bungkus makanan itu, maka 5 bungkus makanan itu dihitung per hari. Jadi satu bungkus berarti dia harus puasa 1 hari. 5 bungkus 5 hari. Jika seandainya harga hewan tersebut ialah 10 bungkus makanan, dia wajib berpuasa 10 hari. Harganya 100 bungkus makanan, maka dia puasa 100 hari dan seterusnya. Jadi pilihannya ada 3 bagi seseorang yang berburu tadi. Yang pertama, dia menyembelih hewan yang semisal dengan hewan yang dia buru, ya. Yang kedua, jika dia tidak punya uang untuk menyembelih hewan yang semisal dengannya atau tidak ada hewan yang semisal dengannya, maka dia menghargai hewan tersebut. Berapa harganya yang diputuskan oleh orang yang dawaya adli minkun, kata Allah, orang yang adil di antara kalian. Katakanlah harganya 100.000, maka 100.000 tersebut dia membeli bungkusan makanan, katakanlah dapat 5 bungkus, diberikan kepada fakir miskin. Apabila dia tidak punya uang, misal dia punya uang, maka dia menghitung perkiraan berapa jumlah bungkusan makanan itu. Katakanlah dia dapat 5 bungkus, maka setiap satu bungkus itu dia harus berpuasa 1 hari. 5 bungkus berarti 5 hari, karena dia tidak mampu membayar makanan tersebut. Bisa dipahami poin yang keempat nih? Nah, Ustaz, bisa dipahami. Ini jawabnya agak lama dikit, ya, karena mungkin Iya, Ustaz. agak membingungkan. Baik, ala kulihat. Dam terakhir, insya Allah kita akan selesai dengan dam ini. Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman. Dam yang kelima ialah adamul wajib bil wat'i. Dam wajib karena
jima karena melakukan hubungan badan, ya, melakukan hubungan badan. Itu khusus. Maka dengan tertib secara berurutan. Yang pertama, badanah, menyembelih seekor unta. Jadi orang yang melakukan hubungan badan sedangkan dia masih ihram, baik ihram untuk umroh atau ihram untuk haji, maka dia wajib menyembelih seekor unta. Kenapa? Ini merupakan diyah mughalladah, ya, atau kafarah mughalladah, hukuman yang sangat berat. Allah taala alam, mungkin di sini tasawur kita bagaimana seseorang yang mungkin memiliki kerinduan yang sangat besar mengumpulkan harta dan cukup lama, ya, atau untuk haji menunggu cukup lama, tapi ketika Allah berikan kesempatan itu malah dia masih ingat untuk melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Berarti kerinduannya atau keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu bisa dikalahkan hanya dengan nafsu kepada pasangannya. Padahal Allah hanya memerintahkan dia untuk menahan hal tersebut di waktu-waktu yang sangat singkat saja. Misalkan proses haji yang membutuhkan ihram tidak boleh melakukan hubungan badan itu katakanlah sekitar 3 harian, 3 hari. Adapun umroh misalkan malah hanya beberapa jam saja. Namun ketika dalam waktu yang singkat itu dia masih saja ingat kepada pasangannya, ingat dengan syahwatnya, maka di situ ada hukuman yang sangat berat. Dia wajib menyembelih seekor unta. Ya. Baik. Fa illam yajidha fabaqarah. Jika tidak ada unta, maka sapi. Fa illam yajidha fasab'un minal ghanam. Jika tidak ada, maka 7 ekor kambing. Ya, karena kan dalam kurban nanti 1 ekor sapi itu setara dengan 7 ekor kambing. Begitu pula 1 ekor unta setara dengan 7 ekor kambing dalam masalah kurban. Maka dikiaskan di sini. Fa illam yajidha qawwamal badan washtara bikimatiha ta'aman wa tasaddaqa. Tapi tidak ada 7 ekor kambing, sehingga hewan-hewan ini tidak ada, maka dia menghargai kira-kira berapa harga sapi itu, maka beli makanan dengan harga hewan tersebut. Kemudian disedekahkan kepada penduduk kota Mekah. Misalkan dapat berapa bungkus makanan, jika seandainya harga makanan itu setara dengan harga seekor unta. Katakanlah dapat misalkan 1.000 bungkus, misal. Maka dia harus membeli 1.000 bungkus makanan itu diberikan kepada penduduk kota Mekah yang fakir dan miskin. Fa in lam yajidha shoma an kulli muddin yauman. Jika tidak punya uang untuk membeli makanan yang seharga hewan tersebut, maka puasa dengan jumlah setiap bungkus, setiap mud, ya, setiap mud, atau kita bisa katakan sekarang setiap bungkus. Misalkan seekor unta itu harganya sama seperti 1.000 bungkus makanan, maka dia wajib berpuasa 1.000 hari. Dia wajib berpuasa 1.000 hari. Terakhir, Abu Syuja menyebutkan wala yujzi'uhu al-hadyu wala al-it'amu illa bil haram wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa wa la yajuzu qatlu saydil haram wa la qat'u syajarihi wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Ya. Poin terakhir, Abu Syuja menyebutkan adapun hadyu, penyembelihan tadi, dan makanan tadi, pemberian makanan, sedekah makanan itu tidak boleh dilakukan atau tidak sah kecuali dilakukan di haram Mekah. Jadi penyembelihan dan pembagian makanan itu wajib ketika di Mekah. Adapun puasa itu boleh di mana saja. Ya. Misalkan belum sempat puasa ketika masih di Mekah, meskipun sunnahnya 3 hari di Mekah tadi, maka dia boleh berpuasa ketika pulang atau di mana saja dalam perjalanan, ya, terserah. Namun masalah penyembelihan dan pembagian makanan wajib di kota Mekah.
Kemudian terakhir Abu Syuja menyebutkan dan tidak boleh membunuh hewan buruan yang ada di Haram Mekah maupun Haram Madinah, wala qat'u syajarihi, tidak boleh pula memotong tumbuhannya, dan orang yang sedang ihram maupun yang sedang tidak ihram itu sama hukumnya dalam hal tersebut. Selama di kota Mekah, baik kita sedang ihram ataupun tidak ihram, tidak boleh mencabut pohonnya, ya, membunuh hewannya, dan larangan-larangan yang lain yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Coba carikan hadisnya. Nah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harramallahu Makkah falam tahilla li ahadin qabli." Allah mengharamkan kota Mekah, maka sungguh dia tidak pernah halal kepada seorang pun sebelumku. Wala li ahadin ba'di, dan tidak akan halal kepada seorang pun setelahku. Uhillat li sa'atan min nahar, dan Allah menghalalkannya kepadaku ya beberapa waktu di waktu siang. Itu maksudnya ketika pembebasan kota Mekah, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Mekah ya dan melakukan peperangan di situ. Maka ketika waktu itu Allah menghalalkan kota Mekah untuk peperangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika itu saja. Ya, maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam wala yu'dadu syajaruha, maka tidak boleh dipotong pohonnya ketika kita di haram, wala yunaffaru saiduha, dan tidak boleh diganggu hewan buruannya, baik diganggu, diusir. Ya, ada orang misalkan punya akal, ini batasan haram, ini Mekah, ini batasan haram misalkan. Hewan-hewan buruan ada dalam haram. Dia sengaja, dia nggak buru langsung, dia usir dulu hewannya, diusir supaya kabur keluar dari batasan haram. Kemudian baru dia berburu hewan tersebut di luar haram. Itu hukumnya juga haram, tidak boleh. Tidak boleh diganggu hewan-hewannya. Ya, wala tultaqatu luqatatuha illa limu'arrifin. Dan barangnya tidak boleh diambil. Apabila kita berada di kota Mekah, kemudian mendapati ada barang yang jatuh, luqatah, itu tidak boleh diambil. Ya, kecuali limu'arrif, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan hal tersebut. Dia ambil, dia keliling ke pasar-pasar menanyakan siapa yang kehilangan HP misalkan, siapa yang kehilangan silakan, ya, misalkan selama beberapa waktu. Jika kita tidak mampu untuk mengumumkan hal tersebut, ya, mengatakan datang ke setiap tempat, mengatakan siapa yang kehilangan benda ini, ya, ada sama saya misalkan, maka jangan pernah mengambil barang-barang tersebut. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan illal idkhir, afwan, Abbas ya, bukan Ibnu Abbas ya. Tadi periwayat hadisnya adalah Ibnu Abbas, sedangkan dalam hadis di sini yang menjawab perkataan Rasulullah adalah Abbas, ayahnya pada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan illal idkhir li saghatina wa kuburina, faqala illal idkhir. Kecuali idkhir wahai Rasulullah. Apa maksud idkhir? Mungkin tumbuhan seperti serai ya, seperti serai. Jadi seluruh pohon-pohon yang ada di haram tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut ranting-rantingnya, ya, tidak boleh dipindahkan. Begitu pula hewan-hewannya, kecuali idkhir, kecuali sereh atau yang semisal dengan sereh di sini. Maka Abbas mengatakan dipakai untuk kubur, maksudnya menutup liang lahat pada masa itu, kemudian dipakai untuk sogoh pada keperluan tertentu ya. Halo, ya. Dan begitu pula dipakai pada rumah sebagai atap ketika itu. Maka Rasulullah mengatakan kecuali idkhir. Adapun sisanya tidak boleh diganggu hewannya maupun dipotong pohonnya di dalam haram. Allahu ta'ala bisawab. Mungkin kita bisa ulangi sebagai kesimpulan tadi, bahwasanya dam atau sembelihan-sembelihan yang wajib ketika seseorang melaksanakan ihram untuk umrohnya ataupun untuk hajinya, ada 5 yang dijelaskan secara terperinci oleh Abu Syuja di sini. Yang pertama, ketika dia melaksanakan haji tamattu ataupun haji qiran, atau ketika meninggalkan kewajiban di antara kewajiban haji atau umroh, maka dia harus melakukannya secara berurutan.
antara seekor kambing. Jika tidak ada, maka dia wajib berpuasa 10 hari, ya 3 hari ketika dalam masa haji atau ketika di kota Mekah, dan 7 hari ketika dia pulang ke kampung halamannya. Itu jenis dam pertama. Kemudian dam kedua disebabkan melaksanakan pelanggaran yang berupa kenikmatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu pelaksanaan ihram, baik untuk umrah maupun untuk haji. Misalkan mencukur rambut, ya, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak dan seterusnya, memotong kuku, memakai wangian ataupun memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, menutup kepala misalkan dan seterusnya. Maka itu damnya ada 3 pilihan, boleh memilih antara menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, atau sedekah untuk 6 fakir miskin. Setiap fakir miskin mendapatkan setengah sok, ya, atau kita bisa katakan 1 bungkus makanan. Kemudian jenis dam yang ketiga ialah jam yang wajib dikarenakan ihsor. Apa maksud ihsor? Dia tertahan, tidak mampu menyempurnakan ibadahnya, baik karena ada musuh misalkan, atau karena sakit, atau ada hal-hal yang lain, sehingga tidak sempurna ibadah umroh atau hajinya sampai tahallul, sehingga dia wajib menyembelih seekor kambing. Kemudian yang keempat ialah dam yang wajib dikarenakan berburu. Dikarenakan berburu, ya, baik berburu di dalam haram atau berburu di luar haram dalam kondisi dia sudah ihram. Maka ada 3 di situ, ya, secara boleh memilih antara 3 hal. Yang pertama, dia menyembelih hewan yang semisal dengan apa yang dia buru. Misalkan dia berburu seekor rusa, maka dia wajib menyembelih seekor kambing, kemudian dagingnya disedekahkan kepada penduduk kota Mekah dan Madinah yang fakir miskin. Atau dia mencari berapa sih kira-kira harga hewan yang dia buru itu. Misalkan seekor rusa, jika dijual harganya sekitar 5 juta misal, maka 5 juta itu dia membeli makanan, kemudian makanan itu dibagikan kepada fakir miskin. Atau dia dengan harga tadi, kira-kira dapat berapa bungkus makanan, katakanlah 5 juta dapat 100 bungkus, maka dia wajib berpuasa berdasarkan jumlah bungkusan tadi. Maka dia wajib berpuasa 100 hari. Itu dam yang keempat. Adapun dam yang kelima ialah dam yang wajib dikarenakan melakukan hubungan badan di saat ihram. Maka secara berurutan, dia harus menyembelih seekor unta. Jika tidak ada, maka menyembelih seekor sapi. Jika tidak ada, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak ada, maka dia harus membeli makanan dengan harga unta tersebut. Katakanlah harga unta misalkan 30 juta, maka 30 juta dia beli makanan, dia bagikan kepada penduduk kota Mekah dan kota Mekah yang fakir dan miskin. Ya. Apabila dia tidak punya uang untuk membeli makanan seharga tersebut, maka dia perkirakan, misalkan 30 juta dapat berapa bungkus, katakanlah 1000 bungkus misalkan, maka dia wajib berpuasa 1000 hari. Ya, poin terakhir dikatakan penyembelihan dan pembagian makanan itu wajib di haram Mekah. Adapun puasa boleh di mana saja. Wabihada qad intahaina. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita dalam pembahasan haji dan selesai pula pembahasan dalam perkara ibadah, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini? Tidak ada Di yang kolom bertanya? di kolom chat belum ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan para Baik. peserta yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Ustaz. Tidak ada pertanyaan, ada 2 kemungkinan yang mungkin sering Anda sampaikan. Yang pertama memang sudah paham, alhamdulillah. Yang kedua tidak paham sama sekali. Dan kita berlindung kepada Allah dari poin yang kedua itu. Semoga tidak ada pertanyaan karena memang sudah paham, bukan karena tidak paham sama sekali. Ala kulli hal, jika memang ada pertanyaan dipersilakan, jangan pernah malu untuk bertanya, karena penyakit malu itu tidak cocok bagi penuntut ilmu. Sehingga Rasulullah SAW ketika mendapati para sahabatnya, ya, ada
seorang sahabat yang meninggal dikarenakan dia mandi junub dalam keadaan apa? Kepalanya pecah. Jadi sahabat ini dalam perjalanan istirahat, kemudian ada batu yang mengenai kepalanya, mungkin dekat gunung gitu ya, jatuh batu kena kepalanya sehingga kepalanya pecah. Maka keesokan paginya qadarullah dia janabah junub, baik mimpi basah atau dengan cara yang lain, intinya dia janabah. Sehingga dia pun bertanya kepada para sahabat, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya tayamum karena saya kepalanya pecah ya, atau harus mandi? Para sahabat mengatakan, kamu harus mandi, gak ada cara lain, karena kan kewajiban mandi. Akhirnya dia mandi, karena kepalanya pecah tadi, akhirnya dia meninggal mungkin karena infeksi dan yang lain-lain. Sehingga sahabat datanglah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuh sahabat itu, semoga Allah melaknat mereka semua. Mungkin Rasulullah mengatakan, kenapa mereka tidak bertanya jika seandainya mereka tidak tahu? Ada aqul syifa al soal. Bukankah obat dari kebodohan itu ialah bertanya? Jadi jika memang kita merasa tidak paham, tanyakan saja, tidak masalah. Ya, sehingga Aisyah mengatakan rahimallah nisa al ansar. Allah merahmati perempuan-perempuan Ansar. Sesungguhnya sifat malu ataupun tidak berani tadi tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan agama. Sehingga mereka berani bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perkara-perkara yang seolah-olah itu merupakan perkara yang sensitif. Sehingga datang Imra'ah Abi Talha, istrinya Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah perempuan itu harus mandi wajib apabila dia mimpi basah? Itu kan perkara yang sensitif, perkara yang berhubungan dengan perkara ya ranjang, seksual dan seterusnya. Namun para sahabat ya tidak malu bertanya demi untuk benarnya pemahaman mereka atau praktek mereka dalam urusan agama mereka. Maka ikhwati fillah, jika memang ada pertanyaan dipersilakan, jika tidak ada memang karena memang sudah paham alhamdulillah, maka mungkin kita cukupkan pada malam hari ini dan kita kembalikan kepada host kita. Ya, apaan ada Ustaz? Ada. Baik, fadhal. Bismillah. Langsung saja Ustaz. Mengenai tentang dam tadi, bagaimana jika sekiranya ada atau mungkin di antara kita mungkin ada yang lupa atau sengaja tidak membayar dam, baik dari mau itu pelanggaran apapun itu Ustaz. Apakah ibadah haji atau umroh itu tidak diterima atau dia mendapat dosa karena tidak membayar dam itu Ustaz? Baik, tamam. Itu kemudian yang kedua Ya, silakan. tentang berburu binatang itu kan, karena kemarin mungkin dijelaskan itu kalau saya tidak salah ingat itu Ustaz, mungkin berburu itu termasuk mungkin membunuh binatang apapun yang ada di sekitaran haram gitu Ustaz. Bagaimana jika kita tanpa sengaja mungkin menginjak semut begitu Ustaz? Apa caranya juga, apakah dihitung itu harga semut itu kemudian diberikan juga makanan seharga ya itu Ustaz? Nah, mungkin itu saja Ustaz. Syukur. Baik. Barakallahu fikum. Baik, poin pertama, apabila seseorang tadi wajib kepadanya dam dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, kemudian dia tidak membayar dam itu. Apa konsekuensinya? Ya, tidak membayar dengan sengaja atau lupa dalam membayar. Jika seandainya dia lupa, tentunya itu di luar daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menghukum seseorang, tidak akan membebani seseorang di luar daripada kemampuannya. Maka jika itu lupa, maka itu bukan lagi masalah. Artinya sudah selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia lupa bukan karena disengaja. Bahkan dalam semua perkara jika memang lupa itu menjadi alasan dan bukan beralasan ya, artinya memang dia lupa, itu tidak bermasalah dalam segi ibadahnya. Bahkan seseorang yang puasa misalkan dia lupa dan makan dan minum dalam keadaan lupa, fa inna ma atamahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah dan
Allah lah yang telah memberikan dia makan dan minuman itu. Dan itu menjadi apa? Menjadi pembahasan yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya mereka menjadikan manatut taklif, penyebab seseorang itu dibebani dengan suatu kewajiban, ialah al-aqlu, ya, berakal. Dan seseorang yang tidak ingat atau lupa sesuatu, maka akalnya tidak dihubungkan dengan hal tersebut sehingga dia tidak dibebankan apa-apa. Sehingga orang yang lupa itu tidak ada kewajiban apapun atau tidak ada dosa apapun baginya dalam hal ini. Adapun orang yang eh, meninggalkannya dengan sengaja, maka kita katakan tadi, jika seandainya eh, damnya berupa tadi dam jima, karena memang melakukan hubungan badan sebelum tahallul itu membatalkan ibadah haji dan umrohnya, batal. Jadi yang membatalkan bukan karena dia tidak menyembelih, karena memang melakukan hubungan badan itu. Sedangkan menyembelih itu merupakan kafarah, sebagai bentuk hukuman Allah yang mungkin untuk menghilangkan dosa yang dia lakukan dengan berhubungan badan tadi. Adapun dam-dam yang lain, ya, baik karena ihsor, karena misalkan meninggalkan salah satu kewajiban, atau dikarenakan nanti haji tamattu atau haji qiran, semuanya ialah dam untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi ketika proses haji atau umroh. Sehingga apabila dia tidak melakukannya dengan sengaja, tidak membayar dam itu, tidak menyembelih hewan tersebut, maka ibadah haji dan umrohnya tetap sah, namun dengan adanya nukson, kekurangan atau tidak sempurna dikarenakan ada beberapa kewajiban yang tidak dia lakukan. Tetapi haji dan umrohnya tetap sah insyaallah taala. Allah taala alam bisawab. Adapun poin yang kedua tadi berkaitan dengan hewan buruan yang ada di kota Mekah, maka itu secara umum berlaku semua jenis hewan dan semua jenis tumbuhan, kecuali apa yang dikecualikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Di antaranya misalkan al-ghurab, ya, gagak, ya, al-fa'rah, tikus, kemudian kalbul akur, anjing gila, kemudian akrab, kalajengking, kemudian had'ah, ya, seperti seekor elang begitu, ya. Maka hewan-hewan tersebut itu boleh dibunuh baik di haram maupun di luar haram. Itu ada fawasik, namanya hewan-hewan yang membawa kemudaratan, ya. Maka sebagian para ulama mereka menjadikan juga hewan-hewan yang semisal dengannya, misalkan hewan yang mengganggu, ya, katakanlah seperti adanya kutu misalkan, maka kemudian misalkan seperti nyamuk, ya, mengganggu, meskipun tidak ada nyamuk sepertinya di kota Mekah, ya, intinya ketika memang mengganggu kita dan kita memukulnya dengan tujuan karena mengganggu, bukan sengaja mengejar, kemudian kita bunuh, maka tidak ada apa-apa. Adapun seperti tadi semut, ya, semut terinjak itu tidak masalah. Namun apabila sengaja membunuh semut, apakah semut itu ada hewan yang semisal dengannya atau apa yang harus dilakukan? Itu kembali anda tidak paham, ya, anda tidak tahu, Allah taala alam. Karena sebagian para ulama mengatakan hewan tersebut tidak ada kimahnya, tidak ada harga khusus, sehingga kita tidak tahu harus melakukan apa. Namun itu kembali nanti kepada fatwa yang ditanyakan kepada fatwa mufti yang dari Mekah, bagaimana mereka berfatwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa 'adli minkum." Ya, barang siapa yang membunuh hewan secara sengaja, maka dia harus membayar hewan yang semisal dengannya. Siapa yang menghukumi semisal, yahkumu bihi dzawa 'adli minkum, yang dihukumi oleh dua orang adil. Artinya ada orang alim yang paham tentang hal tersebut, bagaimana fatwanya, itu yang diambil. Jadi berkaitan dengan semut, Anda tidak tahu jika memang sengaja dibunuh, apakah ada kafaratnya atau memang dia tidak ada harga tertentu sehingga cukup beristighfar saja. Wallahu taala alam bisawab. Namun kembali kepada pertanyaan pertama tadi, segala hal yang dilakukan dengan terlupa, tidak sengaja, maka tidak akan ada masalah di situ. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustadz, untuk menyembelih dan mencabut tumbuhan yang ada di Makkah dan Madinah, hukumnya adalah haram.
Apakah ini berlaku untuk penduduk kota tersebut, Ustaz? Baik, tamam. Di poin terakhir tadi kita katakan bahwasanya keharaman kota Mekah atau haramnya kota Madinah, meskipun ada khilaf ya, yang sepakat ialah haramnya Mekah ya, itu bagi orang yang sedang ihram maupun yang tidak ihram, baik penduduk Mekah itu sendiri ataupun orang dari luar kota Mekah. Jadi orang Mekah pun tidak boleh mencabut tumbuhan-tumbuhan Mekah, tidak boleh berburu hewan yang ada di kota Mekah dalam batasan haram tadi. Ya, baik mereka sedang ihram maupun tidak ihram, baik mereka memang penduduk itu ataupun orang dari luar. Mungkin akan timbul pertanyaan berikutnya, Ustaz, bukankah kita mendengar dulu bosnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah pengembala kambing, ya, sehingga Rasulullah mengatakan ma bu'itsan nabiyyu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ra'iyan, melainkan dia pasti mengembala kambing, ya. Maka kata Rasulullah, hatta ana, sampai aku pun juga mengembala kambing. Ya, kuntu ar'aha ala qarari li ahli Makkah. Rasulullah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengembala kambing untuk mendapatkan ya beberapa dirham dari penduduk Mekah. Jadi Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing, diupah ya untuk membayar untuk mengembala kambing. Pasti akan ada pertanyaan seperti ini, bukankah kambing itu akan makan dari tumbuhan yang ada di kota Mekah atau di dalam haram itu? Maka para ulama mengatakan, jika seandainya hewan tersebut makan sendiri, ya, itu tidak masalah. Jadi kambing makan, dia yang makan, tumbuhan-tumbuhan itu tidak bermasalah. Yang bermasalah ialah ketika kita, bahasa kita ngarit ya, kita datang ke padangnya, kita potong rumputnya, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun jika seandainya kita hanya mengembala, kambingnya makan sendiri, dia yang mencabut sendiri, itu tidak masalah. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi itu umum ya, bagi penduduk Mekah ataupun selain penduduk Mekah diharamkan untuk berburu di kota Mekah maupun mencabut pohon-pohon yang ada di kota Mekah. Bahkan para ulama mengatakan haram untuk mengambil batu, pasir ataupun tanah yang ada di kota Mekah yang haram kemudian dibawa keluar, karena sebagian Allah musta'an ya, sebagian jamaah Indonesia itu mungkin pemahamannya anak kurang tahu juga bagaimana bisa seperti itu, menganggap keramat ya tanah kota Mekah. Ada sebagian bawa botol, ngambil pasir di dekat haram, masukin ke botol, bawa pulang ke Indonesia. Itu diharamkan. Tidak boleh mengeluarkan batu-batu dari ada di kota Mekah keluar kota Mekah. Sebagaimana tidak boleh mencabut pohonnya maupun mengusir hewan-hewan yang ada di situ. Allah taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan waktunya. Kemudian kami juga berterima kasih pada para peserta yang stay di dalam Zoom dari awal kajian sampai akhir. Kemudian terima kasih atas pertanyaan dari para peserta. Semoga bisa menambah eh, wawasan para peserta yang lain juga. Nah, kemudian ada satu kalimat yang sepertinya sangat penting juga tadi Ustaz ya. Bahwasanya berhaji itu modal kita bukan hanya saja harta tapi juga ilmu ya Ustaz. Iya, tamam. Nah, baik, نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum جزاك الله خيرا أستاذ. wa iyyakum ajmain.